Oke, masih kembali lagi di Turun Ngopi. Masih ngobrol-ngobrol dengan Bang Toing ya. Ini bukan Bang Toyib, ini Bang Toing ini mah. Soalnya dia tiap lebaran pulang. Kalau Bang Toyib 2 kali lebaran nggak pulang-pulang gitu. Ini selalu pulang. Itu kalau punya modal pulangnya juga. Oke. Bang Toing, tadi kita ngobrol tentang apa itu, ternyata kenapa persahabatan di masyarakat itu sudah mulai hilang, sudah mulai ini karena jarang yang mengkaji bahwa orang bersahabat dalam Islam itu ternyata ada tahapannya. Nah, tahapannya jadi mulai dari pertamanya itu ta'aruf. Nah, saling berkenalan. Kayak mau merit gitu. Iya, kan ta'aruf dulu kan. Oh, iya. Ya, ta'aruf, terus kemudian setelah ta'aruf, ya kalau namanya perkenalan ya ketemu saya hello kan gitu, perkenalan namanya pertemanan tuh. Perkenalan terus kemudian setelah berteman itu, setelah ta'aruf itu ada yang namanya tafahum, saling memahami. Mulai ini pertemanan, memahami, oh ini biasanya kesukaannya ini, dia nggak suka ini, dia sukanya apa segala macam. Jadi kita mulai paham. Setelah itu baru naik lagi yang namanya ta'awun. Ta'awun itu saling menolong. Nah, ini udah mulai persahabatannya kelihatan, nggak kayak yang di Amerika tadi. Kan gitu. Terus kemudian yang terakhir itu takaful, saling menanggung. Ini adanya zaman Rasul. Nah, seperti kaum Ansor dan Muhajirin, sahabat-sahabat itu saling menanggung sampai punya lo punya gue kan gitu, kecuali bini ya. Iya. Punya jadi kita saling gorok itu. Kecuali jadi saling punyamu punya gue punya lo, jadi biar saling seperti itu kan. Jadi darahmu darahku, lahmilahmu dahmitah muka itu ya nggak ada, darahmu darahku udah nggak ada. Terus kemudian dagingmu daging udah nggak ada. Itu kenapa? Karena mereka nggak paham. Yang ada lo nggak nguntungin gue, berarti lo gue N. Jadi milik lu milik gue ya milik gue. Udah mulai keluar lagi. Nah, inilah tahapan-tahapan persahabatan Bang Toy yang mulai hilang. Selama ini ketemu nggak di masyarakat teman-teman di persahabatan yang kayak gitu? Ya, untuk sebagian orang mungkin ada untuk saat ini ada. Cuman kalau untuk nama nggak disebut ya mungkinnya karena kan ruang lingkup kita kecil. Iya, inisial boleh? Nggak mau. Jangan bablasan. Nggak mau. Iya. Intinya di ruang lingkup kita ya untuk saat ini kita untuk saya sendiri mungkin kehidupan hanya sekitar kisaran sini gitu kan. Iya. Berarti temen nggak beda jauh dari sekitaran sini aja sih. Iya. Walaupun nggak tutup kemungkinan juga ada kadang-kadang dari luaran sana juga ada beberapa orang gitu kan. Cuman hanya segelintir aja. Enggak mungkin kalau dulu kan di mana kita nongkrong bergerumul, jadi banyak teman kembali. Jadi teman. Kayaknya untuk kembali ke itu tuh lebih gampang gitu ya. Gue sangat difasilitasi. sangat difasilitasi. Ya kan dibilang kan tadi kan di obrolan pertama bahwa udah ada titik terang, teman-teman lama itu ada sini terang sini. Gitu kan. Dunia. Upayan bahasa Arabnya. Iya. Sini terang enak di sini. Iya. Dapat. Iya, betul. Malam dapat seperti apa dapat. Cuman alhamdulillah nih di diri sendiri udah mulai agak emang nggak capek loh. Tuh. Nah, iya. Gitu kan. Usia sudah di atas 40. Udah maaf ya sakit-sakitan. Tuh. Sakit-sakitan. Udah mulai gitu ya. Udah gitu. Iya kan? Dan memang benar usia 40 ini ada hadisnya titik balik. Harus ada titik balik, sudah ada mulailah kita harus mulai berbenah. Kalau ibarat usia itu ini sudah asar lah. Sudah ambil maghrib. Udah aneh. Jangan dulu belum beres jangan dulu. Ya makanya ini harus ada persiapan gitu, dan memang di akhir zaman ini namanya persahabatan ini akan hilang kecuali orang-orang yang beriman. Amin. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, karena salah satu hadisnya tidak akan terjadi kiamat ya sampai tetangga mendatangi tetangganya bukan ngebantu ya. Ambil makanannya bunuh. Sampai seperti itu tidak akan terjadi kiamat sebelum ada kejadian semacam itu. Nah, sekarang udah mulai banyak. Itu. Kalau nggak pun membunuh secara fisik, membunuh karakter. Kejadian sama itu tuh. Operator. Nggak boleh. Kembali lagi ke topik. Nggak boleh gibah. Nah, itu. Jadi memang seperti itulah. Jadi rasanya kalau pengen ke dunia gelap itu kayaknya lebih gampang. Makanya tapi tetaplah kita harus ada yang namanya titik berhentinya, titik sadarnya. Bahkan tadi apa katanya ilham itu dijemput atau gimana tadi? Jadi gini, sebenarnya pola pikir saya dulu itu di saat tongkrongan itu seperti apa ya? Dapat ilham kali gue gitu. Kalau waktunya sadar ya sadar. Sadar. Kadang-kadang pola pikir seperti itu. Betul. Karena manusia seperti
gue sendiri sih nggak bisa ditebak si pola pikir itu mana yang masuk ke otak nih gitu kan, mana yang lewat doang. Iya. Yang lewat doang mending kalau berhenti kagak ada blos. Ada kesannya. Betul. Nah, justru itu ya yang saya alamin. Tongkrongan itu sangat mempengaruhi lingkungan ya, ya. Okay. Terutama istri, dukungan dari keluarga, istri ya. Jadi dalam artian dia nge-push seperti apa, support, itu ya. sangat banget sangat ini ya. Penting ya. Penting sangat penting ya. Dalam perubahan lagi dalam artian ya teman-teman. Kayak model gini. Dulu itu lu mah nggak omongannya nggak nyambung sama gua, beda server tuh. Iya kan. Cuman sekarang itu kan kita sedikit banyak bukan alim atau segimana. Kadang-kadang kita juga sekarang lagi mencari bukan nyari jati diri ya, tapi lebih tepat gimana sih? Ketenangan hati. Yeah. Gitu kan. Sekarang udah mulai ngalamin. Walaupun maaf ya, digojolnya dari materi. Dan segala musibah dari datang. kekurangan itu ya. Iya. Segala musibah datang. Dulu maaf ya namanya kerja di perusahaan elektronik itu paling gampang nyari duit untuk saya. Dulu saya bagian engineering ya. Iya, engineering mungkin ada yang tahu mungkin ya. Ya mungkin teman-teman. Nyari duit yang positif apa yang negatif? Ya yang negatif jadi negatif. Negatif jadi negatif, positif jadi positif gitu kan. Iya. Intinya. Contohnya gimana contohnya? Contohnya kita misalkan contoh kecil kekurangan duit untuk nongkrong, kekurangan minuman atau seperti itu sangat mudah. Sangat mudah sekali. Mungkin ada yang masih menjalani ya di perusahaan sana. Gunakan don't try at the home. Jangan dicoba di rumah. Don't try aktor story. Jangan coba di pabrik. Koreanya tahu nih ya. Berarti dulu mesin lu sering dirusakin untuk dapat duit. Betul banget gitu kan. Jadi kalau mau dapat duit tinggal, halo mister, ini mister rusak. Betul. Sangat betul. Ya, dan itu bukan hanya saya, mungkin ya di sana itu bisa lagi dalam artiannya nanti mungkin ya sedikit orang pasti ada yang tahu. Iya. Tapi itu kebusukan yang diakuin ya mungkin nantinya jadi penebus dosa. Iya, insya Allah. Amin. Ya Allah. Gitu kan. Iya. Sangat mudah. Duit nipu dipakai mabok, jadi halal kan? Iya. Jadi itu prinsip pola pikir dulu. Oh ya, men kali men plus. Oh ya, betul. Saya harus jadi salah. Salah ya. Oh salah ya. Oke. Jadi saking gampangnya dan memang benar. Betul. Ya. Disampaikan di Al-Quran juga di surat yang ketiga surat Al-Imran ayat 14 disampaikan dan diperlihatkan mudah tentang dunia. Ya. Tapi ada ayat itu, ayatnya. Ayat Al-Imran ayat 14. Tuh teman-teman dengerin tuh Jadi mudah tentang hubungan dengan syahwat, tentang wanita, tentang harta, bahkan dicontohkan kendaraan, dicontohkan lagi hewan peliharaan segala macam. Jadi diperlihatkan kayak gampang, kayak indah gitu. Gampang banget. Tuh, gampang banget balik lagi. Itu. Tapi kenapa kok? Tinggal telepon doang nih. Tinggal telepon doang. Jadi sangat mudah kalau mau balik lagi. Jangan. Kalau bisa perlu nanti tukeran. Biar nggak kambuh lagi kan gitu bila perlu. Nah, maksudnya apa? Seorang Bang Tohing kenapa ini mau memutuskan untuk apa itu namanya meninggalkan yang kegampangan, kenapa memutuskan seperti itu? Pertama keluarga, oke. Keluarga kenapa? Keluarga kenapa? Ya gua juga mau anak bini gua jadi maaf ya pertama di darah anak gua ngalir darah rezeki yang haram ya, yang halal ya. Yang lain. Okay. Itu intinya apa sih? Perbaikan yang minimal ada perbaikan lah. Minimal ada perbaikan. Walaupun sekarang emang jujur ya belum baik sama sekali, belum. Okay. Kita hanya sekedar masih meraba. Kalau kata orang buta, nih agama itu saya jujur aja buta, masih meraba-raba. Mana sih yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Ya minimal kita berbuat baik ke orang itu minimal menurut kita itu baik. Terserah tanggapan orang mau seperti apa. Kalau kata bahasa ini sholat jarang, itu kan walaupun bahasa jarang itu berarti sholat. Oh iya, betul kan? Okay. Kalau dulu ya mungkin gue udah jarang, bukan nggak pernah sholat, bahasanya nggak pernah ya. Kalau sekarang kan bahasanya jarang sholat. Kalau dulu mah pokoknya nggak pernah sholat. Oh, kayak kira 5 waktu itu pokoknya. Oke, tapi sekarang kan udah mulai ya. Alhamdulillah tuh. Itu jadi orang berubah itu karena situasi dan kondisi ini, dan tentunya tadi benar
Allah, ini ayat lagi nih, Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum. Ya, Ar-Ra'd ayat 11, Ar-Ra'd. Ya, ini tidak tanpa orang itu sendiri yang merubahnya. Artinya kudu dijemput si ilham tadi orang mana tadi. Jadi dijemput si ilhamnya. Harus dijemput, tidak cuman kita nungguin gitu. Di tongkrongan yang sama. Nah, di tongkrongan yang tidak ada perubahan, minimal kita bergeser. Nah, cari lingkungan, support keluarga. Minimal keluar dari ruang nyaman. Keluar dari zona nyaman. Betul. Ya, jadi benar-benar nyaman. Siapa sih nggak nyaman? Pagi-pagi udah mabok gitu, saat nongkrong, ngerokok, ditato nggak berasa, tahu seperti apa? Bener kan? Bener. Parah. Di mana sih yang nggak nyaman? Di mana titik lemah dunia yang nggak nyaman hal-hal seperti itu? Sekarang mabuk jadi apa ya? Sekarang mabuk juga ya, mabuk situasi. Dibilang mabuk ya sekarang. Mungkin bukan karena keadaan atau seperti apa ya. Pertama kesehatan juga udah mulai agak menurun. Ya. Kesehatan udah mulai menurun. Itu ya, peringatan itu. Otak juga udah mulai agak sedikit waras. Otaknya agak waras ya. Sedikit waras. Jadi waras. Sekarang itu udah mulai agak sayang keluarga. Agak aja. Masih agak. Oke, agak juga bagus kok. Jadi dalam artian kalau misalkan gue lewat duluan, siapa yang harus ngurus keluarga gue? Benar. Gitu kan. Kalau dulu nggak apa-apa, sikat aja deh, nggak peduli. Jadi pola pikir itu, si mindset itu masih enak sikat. Masih enak sikat. Ya mungkin untuk saat ini ya, saya rasa ya sebenarnya ini aib sebenarnya, cuman ini hanya untuk berbagi ya. Iya. Berbagi dalam artian jangan sampai kelamaan di dunia. Pasti ada akhirnya. Ada lagi, sorry ya, gue juga seorang maaf ya, nggak mau deh namanya dijemput malaikat ceritanya deh, gitu kan, dengan kondisi yang lagi tidak baik ataupun gimana Iya. Karena kan memang ya kan, ya walaupun sebejat-bejatnya manusia ada pola pikir, wah besok mati atau lusa mati, kita nggak tahu. Iya. Gitu kan, masa sih kita nggak ada bakalan pisan, ya minimal baik aja dulu sama orang. Iya, walaupun belum ada yang ngerti gitu kan. Iya, betul. Seperti itu gitu kan. Ya itulah, dalam artian di situ peran keluarga, peran teman-teman yang tadinya satu server, bukan kita ngubah mindset, terserah itu mindset lu pada masing-masing gitu kan, terserah itu mah. Cuman kita ngalamin sendiri, bukan katanya. Iya, betul. Kalau pakai bahasa ini, kita mau berubah aja sekarang di gojolognya nggak segampang membalikkan telapak tangan. Betul. Harus ada Cobaannya ujiannya tuh dulu, ada aja. Iya. Ada aja. Iya. Heran apa? Cuma kita mawas diri aja, sadar diri. Anjir, dulu gue keluar duit itu, duit bego itu di dompet, duit bego itu. Begonya receh ya? Iya, receh, kayak model duit 100.000, 50.000, 20.000 itu duit bego. Receh kayak gitu Iya, itu receh, 50, 100 receh dulu. Duit bego. Cuma kalau sekarang duit begonya aja susah. Nah itulah mungkin ya, itu ujiannya. Ujian. Betul. Tapi berkahnya apa ya? Sekarang kehidupan gue lebih nyaman, Mas. Tuh, berkah katanya. Kehidupan gue itu lebih nyaman, lebih indah, lebih tenang. Nah itu barokahnya. Kayak model, sorry ya, kadang-kadang kita nggak pernah berpikir, kadang-kadang yang namanya minuman, kita tawuran atau seperti apa, gebukin orang, apa gimana, was-was. Seperti apa, was-was, selalu timbul was-was. Minum lagi, besok minum lagi, hilang was-was, berani lagi. Iya. Seperti apa. Jadi muter aja di dunia itu, muter aja, nggak ada habisnya gitu kan. Betul. Nah itu yang disebut lingkaran setan itu seperti itu. Jadi lingkaran yang tidak akan terputus, yang akhirnya orang itu menyesal. Nah, dan di ayat juga diperingatkan, jangan sampai nanti protes ya sama Allah. Kenapa saya nggak diperingatkan? Ini udah diperingatkan. Ya Allah, kenapa nggak ada yang datang? Ini udah ada yang kasih tahu. Itu artinya banyak yang memperingatkan ayat-ayat Allah, walaupun kita nggak harus khatam semuanya, tapi minimal banyak orang yang menyesal di kemudian hari. Dan pengen dihidupkan kembali, ya pengen berbuat baik, coba menyesal kan. Nah seperti itu. Daripada seperti itu, kita persiapan dari sekarang. Nah yang sudah biarlah berlalu, yang belum jangan dibikin lagi. Nah, sehingga ini perbaikan buat kita, dan memang ini menjadi menurut saya ini adalah hidayah. Hidayah yang diberikan kepada kita, terutama kepada Bang Toing, sehingga ini ada rem dalam diri, betul nggak? Nah ada remnya gitu, sehingga ketika mau melakukan sesuatu mikir 2-3 kali, anak gua gimana, bini gimana kan gitu. Jadi harus mulai berpikir ke sana. Kalau buat pesan buat teman-teman yang masih di lingkungan yang lama gimana ya? Bro,
Lu gak capek bro? Belajar bro, mau belajar. Ya sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Oke. Pelan-pelan. Oke. Belum bersih, tapi sama-sama belajar lah. Kita belajar sedikit agama. Gue juga bukan orang suci, bukan orang benar, tapi ya minimal ya kita sedikit lah, sedikit. Gitu. Gue juga belum ngerasa benar-benar pulih dari dunia malam atau seperti itu. Tapi minimal kita ada rem. Iya betul. Seperti itu. Ya dalam artian ya servernya agak sedikit miring lah. Gitu. Ya, secara frekuensinya dirubah dikit. Frekuensinya agak sedikit miring lah biar agak runyem gitu. Iya. Oke. Oke, terima kasih Bang Toing. Nah, terus memang benar dan memang ibarat motor, mobil kalau nggak ada remnya gimana sih? Betul. Nah, ya kan? Berarti kalau kita mengemudi hidup ini kan ibarat kita berkendara dan kita tetap walaupun lagi diem kayak gini kita sedang berjalan. Betul. Menuju kemana? Menuju kematian. Iya, menuju kematian. Itu makanya kita ini sedang berjalan, Pak. Mau cepat atau bukannya tambah umur itu malah panjang umurnya, itu kurang umurnya itu harusnya. Nah, mikirnya ke sana dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya, teman-teman yang hadir di Turun Ngopi, yang masih stay tune, jangan lupa promosi. Guys, kawan gua yang ngerasa kawan gua seperti apa? Subscribe. Ya kan, gitu kan. Subscribe. Iya. Ya kita sama-sama jalan bareng atau seperti Peace, ini salam damai ini. Sama-sama. Oke, mungkin kayak gitu aja. Pertama belajar agama. Betul, iya. Walaupun gue juga masih bodoh. Iya. Ngajak nggak apa-apa kali. Boleh. Belajar Walaupun cuma ini. Kan, walaupun lu belag lu ing. Oke, nggak apa-apa. Cuman kita hanya belajar. Juga mungkin sedikit banyak belajar dari teman-teman mungkin yang ada di sini. Terus juga peran utama keluarga itu sangat menentukan. Betul sekali. Seperti itu. Dan setiap kali orang mau berubah, yang gue alamin. Iya. Cobaan selalu datang. Ya, jadi siap menerima cobaan, udah siap ya gitu. Teman-teman semuanya yang di Turun Ngopi, ya apapun masalah Anda, jadilah iman sebagai solusi. Nah, inilah Turun Ngopi. Jadi kita obrolan santai tetapi memang harus kembali. Ingatlah kembali dan kami welcome ke semua golongan, semua unsur, semua tongkrongan, silahkan untuk bergabung di kami dan jangan lupa dukung channel ini, tetap subscribe, like, komen dan share ke teman-teman semuanya dan buat kita tetap bersemangat membuat lagi yang namanya karya-karya yang lebih hebat lagi. Bang Toing, terima kasih sudah hadir. Ya, kita ketemu lagi di tongkrongan berikutnya. Gitu. Baik, teman-teman semuanya kita ciao dulu untuk ketemu di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.